Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasasti Puspita Afka Febriliani, NIM 18036, perwakilan dari kelompok 8 dari kelas A 2018, yang akan membahas tentang konsep dasar penyakit sistem pencernaan. Salah satunya yaitu diverticular disease atau penyakit divertikular. Pertama, kita bahas dulu mengenai sistem pencernaan, yaitu anatomi dan fisiologi. Nah, anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan yaitu terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir ada anus. Karena penyakit yang akan kita bahas ini sangat erat hubungannya dengan usus, maka kita bahas lebih lanjut mengenai bagian-bagian dari usus. Nah, yang pertama ada usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, duodenum ini biasa kita kenal sebagai usus 12 jari, yang fungsinya melakukan mencerna makanan secara kimiawi dengan berbagai enzim yang sebagian besar berasal dari pankreas. Dan yang kedua yaitu jejunum, biasa kita kenal sebagai usus kosong yang hampir 90% melakukan penyerapan. Dan yang ketiga yaitu ileum, biasa kita kenal sebagai usus penyerapan yang fungsinya pastinya menyerap air dan makanan yang belum diserap pada proses sebelumnya. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Nah, jadi untuk sekum sendiri mempunyai fungsi, yaitu fungsinya menyerap air dan garam. Selain itu juga mengontrol makanan yang masuk dalam kolon. Dan yang kedua yaitu kolon. Kolon sendiri mempunyai 4 bagian. Yang pertama yaitu kolon ascendent, yang kedua kolon transversum, yang ketiga yaitu kolon descendant, dan yang keempat adalah kolon sigmoid. Jadi untuk kolom ascendant ini mempunyai fungsi menyerap air dan nutrisi yang sebelumnya belum terserap oleh usus halus. Dan yang kedua yaitu transversum. Transversum ini bentuknya melintang dari kanan ke kiri dan di bagian atas rongga perut. Dan yang ketiga yaitu kolon descendant. Nah, kolon descendant ini yaitu menampung sementara feses yang belum dikeluarkan melalui anus, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu kolon sigmoid. Kolon sigmoid ini nantinya terdapat kontraksi yang kuat supaya feses dari kolon descendant itu dapat dikeluarkan melalui anus. Nah, bagian yang ketiga dari usus besar yaitu rektum. Nah, rektum ini adalah tempat penyimpanan terakhir dari feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, di rektum ini juga terdapat berbagai saraf yang berhubungan dengan otak untuk mengatur kontraksi saat pembuangan feses, yaitu pada saat proses BAB. Nah, kita masuk ke dalam penyakitnya yaitu diverticular disease. Jadi diverticular disease itu penyakit yang terjadi pada usus besar. Apa yang terjadi pada usus besar? Jadi di usus besar itu terjadi banyak penonjolan mukosa yang menyerupai kantong. Nah, kantong-kantong ini disebut divertikula. Nah, jadi adanya kantong pada usus besar itu disebut sebagai penyakit divertikular atau divertikulosis. Jika kantong-kantong ini meradang atau terjadi peradangan pada kantong-kantongnya, maka disebut sebagai penyakit divertikulitis. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyebab. Apa sih penyebab dari diverticular disease? Yang pertama adalah tekanan pada usus. Nah, penyebab yang pertama itu tekanan pada usus itu terjadi akibat dari konstipasi. Apabila seseorang mengalami konstipasi, maka dalam usus terjadi peningkatan tekanan dalam usus yang akan memaksa mukosa untuk menembus muskularis dan menyebabkan benjolan di serosa atau di bagian luar usus ini. Jadi terjadi benjolan-benjolan ini atau yang disebut kita tadi itu divertikula. Nah, penyebab yang kedua yaitu serat makanan. Biasa pada umumnya jika terjadi penyakit pada sistem pencernaan, hampir semuanya itu
penyebabnya itu dari makanan yang dikonsumsi. Nah, di sini makanan yang tinggi serat itu dapat membantu proses pencernaan. Jadi, apabila seseorang mengkonsumsi makanan yang kurang serat, maka makanan itu tidak terserap dengan baik, tidak tercerna dengan baik, sehingga dapat mengakibatkan konstipasi yang nantinya akan timbul peningkatan tekanan pada usus. Nah, peningkatan tekanan pada usus itu yang akan menyebabkan munculnya benjolan-benjolan ini atau divertikula ini. Seperti itu. Jadi kita sebagai manusia itu sebagai yang tahu itu kita harus makan makanan yang tinggi serat supaya tidak terjadinya konstipasi. Nah, di sini ada tanda dan gejala dari diverticular disease. Yang pertama ada mual dan muntah, yang kedua suhu tubuh meningkat, yang ketiga perut kembung, selanjutnya ada nyeri perut bagian bawah, bagian kiri bawah, dan selanjutnya itu perut kram dan sembelit. Perkenalkan, nama saya Mirza Fauzia Melia, NIM 18044, akan melanjutkan presentasi dari prasasti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi terjadinya diverticular disease. Diverticular disease ini terjadi karena adanya peningkatan tekanan intraluminal pada usus besar. Sehingga tekanan intraluminal ini menyebabkan nyeri pada abdomen. Selanjutnya, pada mukosa kolon mengalami herniasi pada suatu bagian yang lemah dari lapisan otot, sehingga terjadi pembentukan divertikulosis. Di divertikulosis ini ada kantung kecil yang menonjol dalam usus besar. Kantung kecil ini disebut divertikula. Divertikula yang mengalami penyumbatan akibat adanya fekalit atau timbunan feses yang mengeras akan menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi. Nah, peradangan atau inflamasi ini disebut divertikulitis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan. Penata laksanaan pada diverticular disease ini yaitu ada dua, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan secara farmakologi. Di sini penata laksanaan secara farmakologi ini dapat menggunakan medikamentosa atau pemberian obat-obatan yang digunakan untuk pengobatan untuk perawatan penyakit pada pasien. Nah, obat-obatan yang diberikan yaitu terdiri dari obat antiinflamasi, obat antibiotik, dan obat probiotik. Yang pertama yaitu obat antiinflamasi. Di sini contohnya yaitu mesalazin atau asokol. Di sini obat tersebut dapat mengurangi gejala divertikulitis apabila diminum setiap hari atau dalam siklus sesuai dengan resep yang diberikan. Gejala divertikulosis yang mungkin terjadi dengan divertikulosis yaitu rasa sakit atau kembung pada perut. Selanjutnya yaitu antibiotik. Antibiotik ini direkomendasikan untuk diberikan secara selektif kepada pasien. Antibiotik ini dapat diberikan secara oral dan dapat diberikan secara intravena. Jenis antibiotik oral yang diberikan kepada pasien divertikulitis yang sering diresepkan yaitu kombinasi fluoroquinolone, yaitu ciprofloxacin, levofloxacin atau cotrimoxazole dengan metronidazole. Sedangkan untuk antibiotik intravena yang diberikan pada pasien divertikulitis yaitu golongan fluoroquinolone dan metronidazole, tisarcilin asam, clavulanate, ertapenem atau moxifloxacin. Selanjutnya yaitu probiotik. Probiotik ini dapat digunakan sebagai obat untuk pasien divertikulitis, di mana obat ini dapat memodifikasi atau mengubah keseimbangan mikroba yang ada di dalam usus serta dapat menimbulkan efek antiinfeksi dan antiinflamasi. Peran probiotik ini dalam menyembuhkan divertikulitis dapat masih dilakukan atau masih memerlukan bukti lebih lanjut.
Selanjutnya yaitu penata laksanaan yang non-farmakologi. Penataan non-farmakologi ini ada 4, yaitu perubahan gaya hidup, pembedahan, infus cairan dan nutrisi, dan pemasangan selang nasogastrik atau NGT. Yang pertama yaitu perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang dilakukan yaitu dengan melakukan diet tinggi serat. Diet tinggi serat ini bertujuan agar gejala divertikulisis dapat berkurang dengan melakukan diet tinggi serat tersebut, sehingga mencegah terjadinya komplikasi. Tinggi diet serat ini mampu meningkatkan massa vesa serta membantu buang air secara teratur. Selanjutnya yaitu ada pembedahan. Pembedahan ini dibagi menjadi 2, yaitu pembedahan dengan operasi darurat dan operasi elektif. Pembedahan sendiri yaitu merupakan tindakan pembedahan seperti operasi kolektomi sigmoid, dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pada pasien divertikulitis dengan komplikasi seperti perforasi, striktur, fistula, dan abses serta divertikulitis rekuren. Selanjutnya yaitu operasi, macam tindakan pembedahan, yaitu operasi darurat. Operasi darurat ini merupakan operasi pembedahan yang dilakukan pada pasien divertikulitis akut, di mana kolektomi sigmoid darurat ini dilakukan pada pasien dengan sepsis, tanda-tanda peritonitis difus, dan pasien yang tidak berespon dengan terapi non-bedah. Selanjutnya yaitu ada operasi elektif. Operasi elektif ini atau kolektomi sigmoid elektif ini merupakan operasi yang direkomendasikan pada pasien divertikulitis, tetapi masih perlu pertimbangan mengenai kondisi medis umum pasien, yaitu mengenai derajat keparahan serangan, gejala kronisitas, gaya hidup pasien yang dapat menjadikan efek serangan divertikulitis ini berulang, dan ada tidaknya risiko misdiagnosis karsinoma kolorektal. Selanjutnya yaitu ada infus cairan dan nutrisi. Infus cairan dan nutrisi ini diperlukan dalam penata laksanaan pada pasien divertikulitis. Pada pasien divertikulitis ini diminta untuk berpuasa selama seminggu dengan tujuan untuk mengistirahatkan kerja usus, di mana pasien akan diberikan nutrisi dan cairan melalui saluran infus. Selanjutnya yaitu pemasangan selang nasogastrik atau NGT. Pada pasien divertikulitis, pemasangan selang nasogastrik ini yang biasanya digunakan untuk memberikan makanan, tetapi tujuan pemasangan selang ini adalah untuk mengosongkan lambung pada pasien divertikulitis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien diverticular disease. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan radiologi, yaitu dengan melakukan CT scan atau MRI. Pemeriksaan dengan melakukan CT scan ini merupakan pemeriksaan yang sangat akurat, di mana dalam mendiagnosis divertikulitis ini. Saat dilakukan pemeriksaan, pada CT scan akan terlihat adanya penebalan usus karena adanya lemak di sekitar kolon. Pada kasus pasien divertikulitis dengan komplikasi seperti abses pada usus, pemeriksaan CT scan ini juga dapat dilakukan untuk melihat keadaan kondisi tersebut. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan kolonoskopi. Pemeriksaan kolonoskopi ini merupakan tes screening yang dilakukan untuk mengidentifikasi prakanker dan kanker awal pada usus besar. Pemeriksaan ini dapat memperlihatkan secara jelas adanya kantung pada usus. Pemeriksaan ini tidak disarankan pada pasien dengan divertikulitis akut karena dapat berisiko terjadinya resiko robekan yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada tes darah. Tes darah ini dilakukan pada pasien divertikulitis untuk melihat adanya kemungkinan apakah terjadi infeksi atau pendarahan pada usus besar pasien. Pemeriksaan hati juga dapat dilakukan untuk mendeteksi apakah nyeri perut yang dirasakan
disebabkan oleh gangguan hati atau bukan. Selanjutnya yaitu ada tes darah samar pada sampel tinja. Tes darah samar pada sampel tinja ini dilakukan pada pasien untuk memeriksa apakah pada tinja atau feses pasien mengandung darah atau tidak. Selanjutnya yaitu ada tes urin. Tes urin di sini merupakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan pada pasien divertikulitis untuk memastikan diagnosis apakah pasien mengalami infeksi saluran kemih atau tidak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.